Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nijimoto Family, di mana di sini kita akan bersama-sama belajar bahasa Jepang. Jadi, minasan konnichiwa. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang vocabulary. Nah, vocabulary alias kosakata ini merupakan satu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran suatu bahasa. Nah, kali ini bahasa Jepang pun bukan merupakan salah satu contohnya juga, di mana semakin kita banyak menguasai kosakata, semakin kita akan semakin menyukai bahasa itu. Nah, di sini di layar ini sudah ada satu site website yang namanya Jeplang di sini, JPlang. Jadi ini merupakan satu situs yang dikembangkan oleh Tokyo University of Foreign Studies alias TUFS, tempat aku belajar bahasa Jepang dulu secara intensif selama 1 tahun. Nah, di website ini lengkap pembelajaran kosakata dan grammar dan listening, kaiwa juga semua lengkap untuk bab 1 sampai bab 28 ini semuanya adalah JLPT N4 dan N5. Jadi N5 itu bab 1 sampai sekitar bab 15-an sini, N4 bab 16 sampai 28. Jadi ini website ini cukup bagi kalian kalau mau belajar JLPT N4 N5 sendiri, sangat mungkin kalian untuk bisa belajar sendiri, autodidak. Dan lagi kelebihannya website ini, nanti linknya akan aku taruh di description. Website Jeplang ini bukan hanya untuk beginner, bukan hanya untuk shokyu, tapi untuk chuikyu, jadi untuk medium, intermediate pun dia juga ada websitenya sendiri. Nah, kalau intermediate itu ada bab 1 sampai bab 21 di sini. Ini sampai JLPT ya sekitar JLPT N2. Jadi bagi kalian yang memang tertarik untuk benar-benar bisa menguasai bahasa Jepang secara autodidak, website Jeplang ini saya sangat recommend. Tapi hari ini kita akan belajar tentang kosakata. Jadi kosakata adalah kunci untuk mengenal suatu bahasa. Langsung aja kita mulai. Di sini ada, kalau kita masuk ke bagian atas ini ada conversation, grammar, drills, conversation practice, listening, reading, dan juga ada new words. Kita masuk ke bagian yang new words-nya. Dan di sini langsung ada dari atas ke bawah langsung daftar kosakata penuh yang sudah ada hurufnya. Ada, kalau kita pencet di sini kanji, nanti akan muncul huruf kanjinya. Kalau yomi kata itu artinya cara baca. Jadi nanti ada aksen-aksennya. Ini sangat penting karena dalam bahasa Jepang itu, sekali lagi aku tekankan, ada juga di video sebelumnya juga aku tekankan juga bahwa bahasa Jepang itu ada aksen naik dan turunnya. Jadi kalau dia ada garis atasnya gini berarti dia naik, berarti watashi. Yang tombol merah ini adalah suara. Jadi sampel suaranya bisa kita dengarkan. Satu suara perempuan, satu suara laki-laki. 私、Watashi, watashi. Jadi bisa juga kita langsung dengarkan dan kita suarakan juga, sehingga sambil kita belajar kosakata, sambil kita menyuarakan, semakin mudah dan semakin senang kita untuk belajar bahasa itu. Nah, di sini paling kanan ini tombol imi. Imi ini ya arti. Jadi I, me. Oh ya. Paling kanan atas di sini language-nya bisa diganti ke bahasa Indonesia. Ini saya. Langsung aja kita mulai. Jadi ini ada banyak sekali kosakata, kita akan lihat dari atas ke bawah satu persatu. Ayo kita mulai aja langsung. Jadi akan saya setel suara, sampel suaranya satu aja, entah itu suara perempuan, suara laki-laki, terus langsung saya ketik ininya di sini, artinya. 私、Watashi artinya saya. あなた、 Anata artinya Anda. 学生、 Gakusei artinya mahasiswa atau siswa. Siswa biasa pun juga bisa siswa. Tidak harus mahasiswa. 先生、 Sensei. Nah, ini bagi kalian mungkin kebanyakan sudah tahu, guru atau dosen. 女、 Onna, perempuan. 男、 Otoko, kebalikannya laki-laki. と、
人、 hito. と、 Memang dalam pelafalan terkadang bahasa Jepang itu ada beberapa huruf tuh yang kadang-kadang tidak terdengar. Jadi hito. Jadi harusnya hito tapi hito langsung digabung jadi hito. 人、 Hito artinya orang. 方、 Kata artinya di sini adalah orang yang sopan. Huruf kanjinya seperti ini. Tapi kita fokus ke kosakata kali ini. Kabang. カバン、 Kabang artinya tas. カメラ、 Kamera. Perhatikan cara penulisannya di sini berbeda. Kalau garisnya di belakang nadanya naik. カバン、 Kabang, kabang, tas. Tapi kalau garisnya yang di huruf yang depan sini, berarti dia turun. Kamera, カメラ、 kamera, カバン、 kabang, カメラ、 kamera. Bukan kamera, bukan. Tapi kamera. Artinya ya kamera. Jadi kebanyakan dalam ya ini huruf katakana juga kita lihat. レコード、 Rekodo artinya adalah piringan hitam ya kita jarang pakai lah tapi ada istilah rekodo. Lanjut. 部屋、 Heya artinya ruangan atau kamar. Kita cukupkan sampai ya sekitar 10 kosakata lagi. 鍵、 Kangi artinya kunci. 時計、 Toke artinya jam. ラジオ、 Radio. Radio artinya ya radio. Selanjutnya, kalau misalnya ini cara bacanya apa kira-kira? テレビ、 Terebi. Garisnya di depan, garisnya di atas. Garisnya yang atasnya ada di huruf paling depan. Jadi naik, turun, turun. テレビ、 Terebi. Ya televisi. Television, terebi. Selanjutnya, hong. 本、 Artinya buku. Kemudian, 新聞、 shimbun. Surat kabar, koran. テープ、 Tape. Artinya kaset. 英語、 Ego. Ya, bahasa Inggris. Ego bahasa Inggris. Nihongo bahasa Jepang. Ego bahasa Inggris. Go itu bahasa. Indonesia Go itu bahasa Indonesia. 自動車、 Jidosha mobil. Lanjut. 自転車、 Jitensha sepeda. Jidosha mobil. Jitensha sepeda. 自動車、 Mobil 自転車、 sepeda. Kita sampai sini. Kita sampai alat tulis ini. Lanjut lagi, kurang sedikit. タバコ、 Tabako, rokok. Cara bacanya tabako. Lanjut. ノート、 Noto. Artinya buku catatan. Dari bahasa Inggris note. Jadi noto. Buku catatan. Lanjut. 切手、 Kitte. Artinya perangko. 切手、 Kitte perangko. Kemudian 机、 tsukue. 机、 Tsukue. Meja. Kalau ada meja berarti ada kursi. Kursi cara bacanya kalau turun naik dia berarti 椅子、 isu. 椅子、 Isu. Kursi. Lanjut. Kurang 2 lagi. 鉛筆、 Enpitsu. Artinya pensil. 鉛筆、 Enpitsu. Pensil. Kalau ada pensil berarti ada ballpoint. Ballpoint cara bacanya ballpen. ボールペン、ボールペン、 Ballpen. Namanya ballpoint.
Ya, sudah 10 menit. Jadi cukup panjang, kita sudah belajar berapa banyak kosakata ini. Nanti akan saya buat tabelnya, nanti saya hitungkan juga, tapi mungkin ini sekitar 30 kosakata ada ini. Jadi seperti ini, kalian juga bisa belajar sendiri. Ada Yumi katanya kalian bisa belajar. Oh ini watashi, oh ini artinya saya. 私、 Kita review sekali lagi ya. Sambil kita baca satu persatu. Ayo kita ikuti suaranya ini. 私、 Watashi artinya saya. あなた、 Anata artinya Anda. 学生、 Gakusei artinya mahasiswa atau siswa. 先生、 Sensei artinya guru atau dosen. 女、 Onna perempuan. 男、 Otoko laki-laki. 人、 Hito orang. 方、 Kata orang tapi dalam bentuk sopannya. カバン、 Kabang tas. カメラ、 Kamera ya kamera. レコード、 Rekodo piringan hitam. 部屋、 Hea ruangan atau kamar. 鍵、 Kangi kunci. 鍵、 Kagi kunci. Perhatikan ini umum dalam bahasa Jepang kalau kagi. Jadi kalau gi itu dalam apa ya? Jadi bukan di awal kalimat atau di awal kata. Kadang-kadang dia bisa dilafalkan 鍵、 kagi, tapi dia juga bisa jadi ada nya gitu. 鍵、 Kangi itu juga umum juga dalam bahasa Jepang. 鍵、 Kangi atau 鍵、 kagi. Lanjut. 時計、 Toke jam. 時計、 Toke jam. Berarti kan ya itu ya toke. Jadi toke i ini hiragananya i tapi juga disambung toke, bukan tokei tapi toke. ラジオ、 Radio. テレビ、 Terebi, televisi. 本、 Hong, buku. 新聞、 Shimbun, surat kabar. テープ、 Tape, kaset. 英語、 Engo atau 英語、 ego. Jadi semuanya yang huruf gagiku gego itu bisa jadi engo atau ego. Kita ulang lagi. 英語、 Engo, 英語、 ego, bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang, nihongo atau nihongo. 自動車、 Jidosha, mobil. 自転車、 Jitensha, sepeda. タバコ、 Tabako, rokok. ノート、 Noto, buku catatan. 切手、 Kitte, perangko. 机、 Tsukue, meja. 椅子、 Isu, kursi. 鉛筆、 Enpitsu, pensil. ボールペン、 Bolpen, artinya ballpoint. Ya, sekian video kali ini. Ternyata panjang sekali kita belajar kosakata selama 10 menit dan juga cara bacanya. Jadi cara bacanya sangat penting karena semakin kita meningkat level bahasa Jepang kita, kalau kita tidak memperhatikan cara pelafalan, nanti akan susah di kemudian hari. Jadi lebih baik susah pada kita awal-awal belajar bahasa Jepang, pelafalannya memang susah. Tapi kalau kita sudah hafal cara pelafalan yang benar berserta dengan artinya dan kosakatanya, nanti kita akan semakin mudah dalam belajar speaking atau writing atau juga dalam conversation juga, listening juga gitu loh. Jadi kita juga akan semakin senang belajar bahasa Jepang dan semakin mudah. Ya, sekian, masih ada beberapa kosakata lagi, tapi akan kita sambung di video yang selanjutnya kali ini. Kali ini cukup sampai di sini. See you later. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau ada request, kalau mau apa gitu silahkan komen juga di section comment section. Dan kita ketemu lagi di Nichimoto Family yang selanjutnya. Bye bye.